akan melakukan roleplay mengenai simulasi tabletop gunung meletus. Selamat menyaksikan! 1 minggu sebelum kejadian, pihak BPBD melakukan penyuluhan mengenai penanggulangan bencana gunung meletus pada masyarakat Veskuler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga memperhatikan informasi ini karena di sini ada kepala BPBD yang akan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang bagaimana cara warga untuk menyelamatkan diri dari bahaya letusan gunung berapi. Mengingat desa kita adalah daerah yang rawan akan gunung meletus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan perwakilan dari BPBD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan atau mensosialisasikan penanganan terhadap gunung meletus. Baiklah, ibu-ibu, tindakan yang harus dilakukan untuk selamat dari letusan Gunung Merapi yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, jangan memakai lensa kontak. Yang keempat, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut. Yang kelima, kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu, kepala desa mendengar suara peringatan dini yang dibunyikan oleh Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan beberapa saat kemudian diberitakan tentang kenaikan status Gunung Merapi dari siaga menjadi awas. Di daerah sekitar Gunung Merapi agar segera menjauh karena Gunung Merapi berubah dari status siaga menjadi awas. Segera setelah itu, kepala desa lalu menghubungi pos pengamatan untuk Selamat pagi, mengkonfirmasikan dengan berita Kepala tersebut. Pos Pengamanan Gunung Merapi. Saat ini mengonfirmasi apakah benar Gunung Merapi saat ini mengalami peningkatan status dari siaga menjadi awas karena alarm berbunyi. Gunung terus-menerus mengeluarkan asap hitam dan suara bergemuruh ini. Selamat pagi, iya benar Pak. Mohon umumkan kepada warga yang masih bertahan di tempat tinggalnya untuk segera menuju titik kumpul. Baik Bu, terima kasih. Kak, apa itu di sana, Kak? Itu awan panas yang keluar dari mulut Gunung Merapi. Ayo ke tempat pengungsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Kepada seluruh warga agar segera menuju ke lapangan dikarenakan meningkatnya status Gunung Merapi dari siaga menjadi awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jam kemudian, Gunung Merapi memasuki tahap erupsi yang menyebabkan keluarnya awan panas setinggi 1,5 meter mengarah ke pemukiman warga. Hal tersebut membuat juru kunci dan istrinya panik dan menyelamatkan diri. Lihat itu. Ada asap di atas gunung. Oh, tandanya Gunung Merapi itu meletus. Wah, kalau begitu kita harus cepat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Apa kamu bilang? Kita? Iya, kita harus segera mengungsi sebelum gunungnya meletus, Mbah. Kamu saja ya yang mengungsi. Saya harus tetap di sini karena saya sebagai juru kunci. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana? Kamu tenang ya. Ya udah, hati-hati ya Mbak. Kalau sudah selesai langsung Dengan menjauh hati dari pasrah, gunung, ya, Mbak. istri sang juru kunci pun mengikhlaskan suaminya untuk menetap di sana. Pada saat tersebut, kepala desa mengarahkan beberapa warga untuk tetap tenang
dan mengikuti arah jalur evakuasi terdekat, dan titik aman mereka berada sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh tim siaga bencana. Warga sudah berkumpul di titik kumpul yaitu lapangan dan siap mengungsi. Namun tidak lama kemudian dentuman besar mulai terdengar. Gunung berapi mulai memuntahkan seluruh isinya. Lahar panas mulai memasuki pemukiman dan SAR sampai di lokasi setelah dihubungi oleh pos pengamatan. Oke tim, saya selaku ketua tim di sini mengambil alih briefing kali ini. Kali ini saya akan membagi dua tim, di mana terdapat dua lokasi, ada di bagian barat dan ada di bagian utara. Nah, untuk tim satu ke bagian utara bersama rekan Inna, dan tim kedua ke bagian barat bersama Fitra. Baik ke tim, kita melakukan evakuasi. Setelah dilakukan briefing, tim SAR segera melakukan evakuasi. Ditemukan beberapa korban yang tergeletak yang terdiri dari warga yang tetap mempertahankan diri dan tidak mau mengungsi termasuk juru kunci. Tim SAR segera melakukan triase dan membawa korban ke posko bencana. Perawat yang ada segera memberikan perawatan darurat yang diperlukan. Ada 100 korban, 180 orang diantaranya mengalami luka bakar, 100 orang infeksi pernafasan, 40 orang iritasi mata, dan 20 orang keracunan gas. Ya, sudah dilakukan trias ya, sudah ditempatkan di masing-masing sesuai dengan tingkat keparahannya. Sudah dong, kita hanya perlu melakukan penanganan darurat pada korban. Baik nurse, untuk yang ISPA silahkan berikan kontrol Lexazol dan paracetamol serta suspens, kemudian berikan juga CTM dan amoxicillin. Iya, baik dong. Baik, untuk pasien yang luka bakar, silahkan pasang infus NaCl atau RL dan bersihkan luka bakarnya menggunakan Aquades. Setelah itu berikan obat tablet berupa amoxicillin dan vitamin C. Baik dok. Baik nurse, untuk yang pasien konjungtivitis, silahkan berikan tablet sulfacetamid. Baik dok. Baik, bagi yang keracunan gas, silahkan nurse berikan oksigen dan pantau terus tanda-tanda vitalnya. Dan apabila ada kondisi yang gawat, silahkan kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Siap dok. Baik nurse, bagaimana semua keadaan pasien? Sudah dok, kondisi korban semua sudah membaik. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian semua. Tetap pantau pasien dan beritahu saya jika ada keadaan yang buruk. Baik dok. Dokter dan perawat memberikan penanganan dan terus memantau keadaan korban meletusnya Gunung Merapi, dan tim SAR tetap melakukan evakuasi untuk mencari korban yang belum ditemukan. Setelah bencana alam gunung meletus yang sudah membaik atau sudah cukup mereda, pihak pemerintahan kembali melakukan pengkajian terhadap wilayah terdampak gunung meletus. Selanjutnya, jika sudah membaik, kondisi gunung berapi, masyarakat bisa kembali untuk menempati rumah, dan saat itu juga dilakukan tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi, pasca bencana dilakukannya pembersihan jalan, rumah-rumah, dan sarana-prasarana masyarakat bersama pemerintahan. Selanjutnya, pada tahap rekonstruksi pasca bencana alam, yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan karena bencana alam Gunung Merapi. Pada tahap pasca bencana ini, jika diperlukan pemulihan psikologis, masyarakat sendiri dengan mendatangkan tim kesehatan dari puskesmas untuk melakukan evaluasi dan memberikan informasi mengenai status kesehatan mereka setelah terjadi bencana.